teman-teman semua, perkenalkan aku Anissa Aulia dari Departemen Standar dan kali ini aku akan membuat video tutorial untuk menggunakan sistem akuntansi yang akan digunakan oleh BMKM UGM dan juga MPM untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, sebelum kita mulai ke transaksinya, hendaknya kita berkenalan dulu nih dengan akun-akun yang biasa digunakan dalam sistem akuntansi ini. Nah, mungkin kita bisa mulai dari akun pertama, yaitu aset. Nah, teman-teman, di sini aset itu dibedakan menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Nah, untuk aset lancar sendiri itu ada kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar di muka, dan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap sendiri itu ada aset tetap neto, yaitu aset tetap yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, selanjutnya ada akun liabilitas, yaitu utang operasi dan juga pendapatan diterima di muka. Dan yang ketiga ada akun aset neto. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa kita menggunakan akun aset neto dan bukan ekuitas, nah ini perlu diingat ya teman-teman bahwa BEM dan juga MPM itu merupakan organisasi yang bergerak bukan untuk mencari laba. Oleh karena itu, yang kita gunakan itu adalah akun aset neto dan bukan ekuitas. Nah, di sini aset neto itu dibagi menjadi dua, yaitu aset neto terikat dan juga aset neto tidak terikat. Nah, aset neto terikat sendiri itu adalah sumber daya yang penggunaannya itu terbatas oleh sang pemberi sumber daya. Sedangkan untuk aset neto tidak terikat itu adalah sumber daya yang penggunaannya itu tidak dibatasi oleh si pemberi sumber daya. Nah, selanjutnya ini ada akun pendapatan teman-teman. Pendapatan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan tidak terikat dan juga pendapatan terikat. Untuk pendapatan terikatnya itu ada pendapatan ditmawa dan juga pendapatan sponsor. Sedangkan untuk pendapatan tidak terikat itu seperti pendapatan kas pengurus dan staf, pendapatan hibah, dan juga pendapatan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada akun biaya. Sama seperti pendapatan juga, akun ini itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu biaya terikat dan juga biaya tidak terikat. Nah, semua biaya itu merupakan biaya terikat kecuali biaya lain-lain. Oke, setelah kita berkenalan dengan akun-akun yang biasa digunakan di sistem akuntansi ini, kali ini kita akan mencoba untuk mengentry jurnal dari contoh transaksi yang sudah saya sediakan di sini. Ini ada 5 transaksi, teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti contohnya. Tanggal 8 Mei 2024, bendahara menerima dana dari Ditmawa untuk kegiatan sekolah alam sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu, kita akan mendebet kas dan setara kas, dan juga kita akan mengkredit pendapatan Ditmawa. Nah, mungkin untuk contoh jurnalnya, kita langsung aja coba entry di jurnal umum. Oke, ini adalah bentuk jurnal umumnya, teman-teman. Seperti jurnal pada umumnya, yaitu ada tanggal, keterangan, pos akun, nama akun, ref, debit, dan juga kolom kreditnya. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah mengisi tanggalnya. Nah, yaitu tanggal 5 bulan Mei 2024, lalu di keterangan ini, teman-teman bisa isi soalnya. Nah, perlu dicatat 2 kali karena ini merupakan double entry ya teman-teman. Lalu langsung aja kita masukin, yaitu dengan mendebet akun kas dan setara kas sebesar 20 juta rupiah. Dan untuk kreditnya itu adalah pendapatan dari Ditmawa sebesar 20 juta rupiah juga. Nah, untuk angkanya sama ya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan untuk pos akun ini, teman-teman tidak perlu mengisi secara manual karena ini akan otomatis terisi menggunakan sistemnya. Lalu selanjutnya, kita akan coba masuk ke transaksi nomor 2. Yang pertama-tama, kita juga harus mengisi tanggal ya teman-teman. Lalu dilanjut untuk menulis soalnya di kolom keterangan, yaitu diterima uang untuk pemesanan lanyard BMKM UGM yang akan diberikan kepada anggota pada bulan Agustus mendatang sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini kita bisa masukin untuk debitnya, kita isi kas dan setara kas, yaitu sebesar 4 juta rupiah.
Dan untuk kreditnya kita mencatat pendapatan diterima di muka. Kenapa kita mencatat pendapatan diterima di muka? Karena uang itu sudah kita terima di bulan Mei dan lanyardnya itu akan diberikan kepada anggota pada bulan Agustus mendatang. Nah, ini juga sebesar 4 juta rupiah. Oke, transaksi nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi nomor 3. Sama seperti tadi, yaitu kita mencatat tanggal dan juga keterangannya. Yaitu pada tanggal 12 Mei 2024, itu memberi peralatan untuk penunjang program kerja podcast sebesar 3 juta rupiah. Akunnya itu kita akan membuka debit, yaitu biaya, bahan, dan peralatan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bertanya, kenapa kita itu mencatat biaya? Karena di sini peralatan itu kita asumsikan langsung habis ya teman-teman. Jadi kita catat dengan membuka biaya dan bukan aset seperti itu. Sebesar 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk kredit, karena kita itu membeli, jadi kita mengeluarkan kas di kredit sebesar 3 juta rupiah juga. Oke, untuk transaksi nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut untuk ke transaksi nomor 4. Sama seperti tadi, yaitu kita akan mencatat tanggal dan juga keterangan. Yaitu pada tanggal 15 Mei 2024, bendahara menerima uang kas dari anggota BEM KM UGM sebesar 2 juta rupiah. Karena kita menerima uang, jadi kita akan mendapat akun kas dan setara kas sebesar 2 juta rupiah. Dan selanjutnya, karena ini dari anggota BEM KM UGM, oleh karena itu untuk kreditnya, kita membuka akun pendapatan kas pengurus dan staf sebesar 2 juta rupiah juga. Oke, selanjutnya adalah transaksi terakhir, yaitu pada tanggal 20 Mei 2024, membayar biaya jasa paid promote untuk kegiatan Mahapati Festival Nasional sebesar 50.000. Untuk ini, kita akan membuka debitnya itu adalah beban, teman-teman. Dikarenakan beban biaya jasa paid promote ini bukan merupakan biaya honorarium, biaya merchandise, biaya konsumsi, biaya transportasi, maupun biaya bahan dan peralatan. Oleh karena itu, kita akan membuka biaya lain-lain, yaitu sebesar Rp50.000. Dan untuk kreditnya, karena kita membayar, jadi kita mengeluarkan kas, oleh karena itu kita akan mengkredit akun kas itu Rp50.000. Oke, itu dia teman-teman entry jurnal dari soal yang sudah tertera di sini. Oke, karena kita sudah mengisi jurnal, selanjutnya adalah buku besar. Nah, buku besar ini seperti pada buku besar umumnya teman-teman, yaitu ada kode akun, nama akun, tanggal, keterangan, dan juga di sini ada keterangan saldo awal dan juga saldo akhir. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk akun yang akan dibuka. Misalnya kita akan membuka kas dan setara kas. Oke, nanti di sini akan muncul secara otomatis teman-teman, yaitu transaksi apa saja sih yang menggunakan akun kas dan setara kas. Dan di sini kita bisa lihat bahwa 5 transaksi di depan itu menggunakan akun kas dan setara kas. Sehingga menghasilkan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp22.950.000. Nah, ini teman-teman juga bisa langsung ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman ingin mengecek pendapatan Bitmawa, itu nanti akan langsung kelihatan di transaksi kita tanggal 8, yaitu bendahara menerima dana dari Bitmawa, dan ini akan menambah di kredit, sehingga saldo akhir dari pendapatan Bitmawa ini diketahui sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, dari buku besar itu adalah penyesuaian. Nah, dikarenakan selama ini BEM dan juga MPM tidak pernah ada penyesuaian, oleh karena itu kolom penyesuaian ini kita lewatin ya teman-teman. Lalu kita akan langsung lanjut ke bagian neraca lajur. Untuk neraca lajur ini sendiri itu ada beberapa kolom seperti nomor akun, nama akun, lalu ada kolom untuk neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan aktivitas, dan laporan posisi keuangan. Dan di sini nomor akun dan nama akun itu sudah seperti yang ada di depan ya teman-teman di COA. Dan selanjutnya dari transaksi teman-teman tadi itu langsung masuk ke neraca saldo di sini.
Lalu di kolom penyesuaian ini 0 karena memang tidak ada penyesuaian. Nah, setelahnya itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini merupakan bentuk penyesuaian. Dan selanjutnya adalah laporan aktivitas. Nah, di laporan aktivitas ini itu memuat pendapatan dan juga beban ya teman-teman. Dan di laporan posisi keuangan itu memuat akun aset, akun liabilitas, dan akun aset neto. Nah, perlu teman-teman lihat bahwa angka di bawah ini yang berwarna hijau itu harus sama ya teman-teman untuk menunjukkan apakah entry kita itu sudah benar ataupun belum. Selanjutnya, dari neraca lajur ini, di laporan aktivitas ini akan dilanjutkan di sini teman-teman. Nah, ini ada laporan aktivitas atau kita biasanya mengenal dengan laporan laba rugi, tapi dikarenakan BEM dan juga MPM itu bukan mencari laba ataupun rugi, jadi kita menggunakan laporan aktivitas. Nah, ini bisa dilihat teman-teman bahwa akun pendapatan itu ada akun pendapatan kas, pengurus dan staf sebesar 2 juta rupiah dan pendapatan Ditmawa sebesar 20 juta rupiah, sehingga diketahui bahwa pendapatan adalah 22 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk akun biaya-biaya itu ada biaya bahan dan peralatan sebesar 3 juta dan akun biaya lain-lain pada akhirnya itu diketahui bahwa surplusnya adalah sebesar 18.950.000. Itu dari pendapatan dikurangi jumlah biaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan neraca. Laporan posisi keuangan ini itu ada 3 teman-teman, yaitu ada aset, liabilitas, dan juga aset netonya. Yang bisa kita lihat nih teman-teman, di akun aset itu ada kas dan setara kas sebesar Rp22.950.000. Sehingga total asetnya itu diketahui sebesar Rp22.950.000. Dan selanjutnya, ini ada akun liabilitas, yaitu ada pendapatan diterima di muka sebesar 4 juta rupiah. Dan selanjutnya itu ada akun aset neto, yaitu aset neto terikat sebesar 17 juta. Nah, ini tuh dari pendapatan Ditmawa dan juga sponsor, sedangkan aset neto tidak terikat itu sebesar Rp1.950.000. Sehingga diketahui total aset neto 18.950.000 dan pada akhirnya itu kita bisa lihat ya teman-teman bahwa total aset itu sama dengan liabilitas ditambah aset neto yaitu sebesar Rp22.950.000. Oke, setelahnya adalah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini itu adalah untuk menutup akun-akun nominal teman-teman, yaitu menutup pendapatan, menutup biaya, dan juga menutup ikhtisar laba rugi. Sini kita bisa lihat untuk menutup pendapatan sendiri, karena pendapatan tadi itu cuma mendapat dari kas pengurus dan staf sama Ditmawa, oleh karena itu untuk menutupnya itu juga diketahui 2 teman-teman, yaitu di pendapatan kas pengurus dan staf sebesar 2 juta rupiah, dan juga di pendapatan Ditmawa itu sebesar 20 juta rupiah. Dan di sini kreditnya itu membuka ikhtisar laba rugi, terikat dan juga tidak terikat. Nah, terikat ini kita bisa lihat yaitu untuk pendapatan Ditmawa dan juga sponsor. Untuk tidak terikat itu sisanya teman-teman, yaitu pendapatan kas pengurus dan staf, pendapatan hibah, dan juga pendapatan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah menutup biaya. Sama seperti pendapatan, ini juga dibedakan menjadi terikat dan juga tidak terikat. Nah, ini kita mengkredit akun biaya. Nah, di sini ada biaya bahan dan peralatan sebesar 3 juta rupiah dan biaya lain-lain sebesar Rp50.000. Nah, untuk debitnya sama, yaitu ikhtisar laba rugi. Untuk biaya, semua biaya kecuali biaya lain-lain itu merupakan biaya terikat ya teman-teman. Dan untuk biaya tidak terikatnya sendiri itu hanya ada satu, yaitu biaya lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada menutup ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini untuk menutup dari yang penutup pendapatan dan juga menutup biaya teman-teman. Oke, itu dia untuk jurnal penutup. Lalu setelah menutup akun nominal, nah di sini tuh akan tersisa akun realnya teman-teman, yaitu akun aset, akun liabilitas, dan akun aset neto. Nah, diketahui bahwa akun aset itu ada kas dan setara kas sebesar Rp22.950.000. Lalu untuk akun liabilitas itu ada pendapatan diterima di muka sebesar 4 juta rupiah.
Dan untuk akun aset neto ada dua teman-teman, yaitu aset neto terikat sebesar 17 juta rupiah dan juga aset neto tidak terikat sebesar 1.950.000 rupiah. Nah, itu dia teman-teman, neraca saldo akhir ini merupakan step terakhir dari sistem akuntansi ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya terkait dengan tutorial penggunaan sistem akuntansi. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.